Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa sadaqallahul aliyyul azim. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin, sedang Jumat yang terhormat. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan pada saudara sebuah materi khutbah yang berjudul kebutuhan manusia terhadap agama. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita hidup di zaman modern. Di zaman ini manusia sudah sampai ke bulan. Di zaman ini manusia bisa menciptakan peluru kendali antara benua. Di zaman ini kemajuan sains dan teknologi demikian canggih, demikian juga kemajuan seni begitu hebat. Apakah di zaman ini manusia masih membutuhkan agama? Jawabnya adalah masih butuh agama. Memang dengan kemajuan sains dan teknologi membuat hidup manusia jadi mudah. Dengan kemajuan seni manusia di bidang seni membuat hidup manusia jadi indah. Tapi dengan agama membuat hidup manusia jadi terarah. Bahwa hidup di dunia ini yang dicari apa? Itu agama yang berikan petunjuk. Nah, agama itu apa? Agama itu kan berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya tidak, gama artinya kocar kacir. Dengan agama diharapkan manusia hidupnya tidak kocar kacir, tidak sembaut. Nah, di dalam Islam, agama disebut dengan istilah ad-din. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak diterimalah agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Nah, saudara-saudara sekalian, lantas agama atau ad-din itu apa sebetulnya? Profesor Dr. Mukhtar Yahya mengatakan bahwa ad-din itu adalah wada'un ilahiyun sa'ikun lidawil uqul bi ikhtiarihim iyahu ila solahi fil hal wal falahi fil ma'al. Bahwa agama atau ad-din itu adalah wada'un ilahiyun, peraturan Tuhan. Sa'ikun lidawil uqul, untuk membimbing orang-orang yang berakal. Bi ikhtiarihim, karena mereka sendiri yang mencarinya. Iyahu ila solahi fil hal wal falahi fil ma'al, untuk kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dari ta'rif tentang ad-din yang seperti ini, maka dapat digarisbawahi 4 hal. Yang pertama, bahwa agama adalah wada'un ilahiyun, peraturan Tuhan. Yang kedua adalah sa'ikun lidawil uqul, untuk membimbing orang-orang yang berakal. Yang ketiga adalah biikhtiarihim, karena mereka sendiri mencarinya. Yang keempat adalah iyahu ila solahi fil hal wal falahi fil ma'al, untuk kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Nah, bagaimana pembahasannya? Saudara-saudara sekalian, agama yang pertama adalah peraturan Tuhan. Dari sini saya dapat pertanyaan. Pada suatu hari dalam komunitasnya para dokter kandungan, ada dokter yang ahli bedah tumor,
tanya pada saya, Ustadz, kenapa manusia hidup pakai diatur segala? Saya sadar bahwa yang saya hadapi ini adalah seorang intelektual murni. Ya kalau saya menghadapi ustadz atau kiai, tak tahu Quran, tak tahu hadis, beres. Tapi karena ini seorang intelektual murni yang minus akan agama, akhirnya saya bilang, saudara sebagai seorang dokter yang ahli, kalau ke kantor naik apa? Ya naik mobil Ustaz. Pernah nggak sampai di perempatan jalan, tahu-tahu rambu-rambu lalu lintas mati? Wih pernah. Apa yang terjadi? Macet total. Karena dari arah kendaraan dari arah kanan kepingin segera ke kiri, kendaraan yang dari kiri kepingin segera ke kanan, kendaraan yang dari arah belakang kepingin segera ke depan, kendaraan yang dari arah depan kepingin segera melaju, akhirnya macet total. Saya bilang, apakah rambu-rambu lalu lintas itu diciptakan oleh pemerintah untuk menghambat perjalanan Anda sampai ke tempat tujuan? Oh tidak, justru untuk mengantarkan kami sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Lampu merah sebagai pertanda berhenti, lampu hijau sebagai pertanda jalan, lampu kuning sebagai pertanda hati-hati. Nah, dalam agama juga ada rambu-rambu itu. Apa lalu minta rambu-rambu lalu lintasnya agama yang berupa larangan? Ya, lampu merahnya agama, itu larangan itu. Dimana kita tidak boleh nerap, kalau nerap bahaya itu. Lampu hijaunya agama, perintah. Lampu kuningnya agama, perkara-perkara yang subhat, di mana kita harus hati-hati. Nah, akhirnya saya dikejar. Tapi Ustaz, kalau kita mengikuti aturan agama itu kan kita hidup nggak bebas. Siapa bilang? Justru kita hidup mengikuti aturan agama itu kita akan hidup bebas, tapi bebas yang bertanggung jawab. Sebab dalam Al-Quran dikatakan dan kami berikan petunjuk kepada manusia dua jalan. Jalan kebaikan kebenaran mengantarkan manusia ke surga. Jalan keburukan kesesatan yang mengantarkan manusia ke neraka. Nah, manusia dikasih oleh Allah insting, dikasih panca indera, dikasih akal, disuruh memilih. Apakah dia memilih jalan kebaikan kebenaran yang mengantarkan ke surga, atau milih jalan keburukan kesesatan yang akhirnya menjerumuskan dia ke neraka? Ini terserah manusia, tapi nanti resikonya dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kita diberikan kebebasan di situ. Makanya Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa kepingin beriman, berimanlah. Siapa kepingin kafir, ya kafirlah, tapi resiko tanggung sendiri. Saudara beriman, Allah tidak akan tambah ya kekuasaannya. Saudara nggak sholat, Allah juga tidak akan berhenti jadi Tuhan. Tapi kan kita ini banyak yang sudah doktor, banyak yang sudah profesor, banyak kita dikasih kesempatan untuk mengatur kehidupan sendiri. Kalau manusia bikin aturan untuk dirinya sendiri, maka sifatnya subjektif. Dia akan bikin aturan yang menangkan dirinya. Tapi kalau Allah yang bikin aturan, Allah bikin aturan untuk semuanya, seluruh umat manusia, tidak pandang bulu. Itu satu. Yang kedua, sa'ikun lidawila ukul, bahwa agama itu adalah untuk membimbing orang-orang yang berakal. Maka agama Islam itu rasional. Makanya saudara-saudara sekalian, nah di sini juga saya disangka lagi. Ini grupnya dokter lagi, acara tasakuran enak, plus 40 dokter profesor di Villa Trawas. Saya ditanya, Ustaz katanya Islam itu rasional ya? Iya. Tapi ada yang menurut saya yang tidak rasional. Apa yang tidak rasional? Itu orang yang batal wudhunya gara-gara kentut. Kenapa yang dibasuh lagi? Wudhu itu ke wajahnya, kok enggak tempat yang batalkan wudhu itu saja? Apakah itu rasional? Saya katakan justru di situ letak rasionalnya. Nah, kok bisa? Saudara-saudara, sebelum dulu jadi dokter spesialis, saudara jadi dokter apa? Dokter umum. Kalau ada orang berobat kepada saudara, sakit apa Pak? Sakit kepala dokter. Gimana rasanya? Oh, cemut-cemut kepala seperti mau pecah. Periksa ya Pak. Setelah diperiksa, suntik Pak. Zaman dulu kan gitu. Suntik. Kalau nggak disuntik, galgo. Suntik ya Pak. Apanya yang ada suntik?
Apa kepalanya yang pusing itu, atau pantatnya yang disuntik pantatnya? Lah kenapa kalau Anda sebagai seorang dokter, ada orang sakit kepala yang disuntik pantatnya, katanya itu dikatakan ilmiah, dikatakan rasional, kenapa Allah tidak boleh berbuat hal yang sama? Yang bikin batal itu pantatnya, tapi yang dibasuh adalah wajahnya. Anda kalau kentut kan malu, ya, supaya nggak malu wajahnya dibasuh. Ya, memang saudara-saudara sekalian, Islam itu 99% rasional. Memang dalam Islam, ajaran Islam itu ada yang irasional, tapi paling 1% yang irasional ada, yang suprarasional ada. Yang irasional apa? Yang irasional contohnya cium hajar aswad. Cium hajar aswad itu apa rasional nih? Umar bin Khattab pernah ngomong, wahai Hajar aswad, sebetulnya kamu batu hitam biasa, sebetulnya aku gak sudi untuk cium kamu, tapi karena Rasulullah kasih contoh untuk cium kamu, maka aku ikut. Mau dirasionalkan bagaimana? Apa saudara akan mengatakan karena baunya harum? Tidak, itu karena Rasulullah kasih contoh. Karena apa? Ya, Ka'bah itu lurus ke atas, itu adalah Baitul Ma'mur, markasnya malaikat-malaikatnya Allah yang mengamini doa orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, ada yang suprarasional. Apa? Mukjizat. Mukjizatnya Nabi Musa ketika dilemparkan menjadi ular. Ya, ketika Musa dikejar-kejar oleh Firaun dengan bala tentaranya di Laut Merah pada saat itu. Ya, apa yang dihadapi? Di hadapannya adalah Laut Merah. Sementara di belakangnya adalah Firaun dengan bala tentaranya. Apa dikatakan oleh Allah? Ya Musa, ketukkan tongkatmu ke laut, itu akhirnya laut berubah jadi jalan. Itu kan suprarasional, itu mukjizat. Mukjizat itu hanya terjadi sekali, nggak bisa diulang-ulang mukjizat itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kemudian yang ketiga, biikhtiarihim, karena mereka sendiri yang mencarinya. Saudara-saudara sekalian, inti daripada agama itu adalah masalah ketuhanan. Makanya awwaluddin ma'rifatullah. Masalah pokok yang pertama dalam agama itu adalah masalah mengenal Tuhan. Makanya kalau kita lihat ya, dari sejarah filsafat sejak zaman Yunani purba sampai sekarang, para ahli-ahli filsafat itu sebetulnya mereka semua adalah dalam rangka mencari Tuhan. Hanya saja di antara mereka dalam mencari Tuhan itu ada yang ketemu, ada yang tidak. Yang ketemu itu pun dibagi dua. Ada yang ketemu tapi tidak mendapatkan hidayah taufik, dan ada yang ketemu dan mendapatkan hidayah taufik. Ada yang ketemu dalam pencarian tentang Tuhan tapi tidak mendapatkan hidayah taufik, akhirnya menamakan Tuhan dengan apa? Dengan the absolute good, ya, dengan kebaikan yang mutlak. Ada yang menamakan Tuhan dengan Awuna Wiluna, ada yang menamakan Tuhan dengan God, ada yang menamakan Tuhan dengan Sang Yawidi, ada yang menamakan Tuhan dengan Kang Murbeng Dumati. Itu orang mencari Tuhan, dia menemukan tapi tidak mendapatkan hidayah taufik, sehingga tidak tahu Tuhan yang dicari itu siapa. Sementara para ahli filsafat Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Abu Bakar Ar-Razi dan lain sebagainya, mereka mencari Tuhan dan mereka mendapatkan hidayah taufik, sehingga apa? Dia tahu bahwa Tuhan yang dicari itu adalah Allah. Qul innani anallah la ilaha illa ana. Katakan bahwa sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Sementara yang cari Tuhan tapi tidak ketemu, mereka yang dialami oleh filosof-filosof kafir seperti Karl Marx, Lenin, Engels, Nietzsche, mereka adalah tokoh-tokoh materialisme. Mereka cari Tuhan tapi nggak ketemu. Karena mereka punya anggapan bahwa kita manusia ini sebetulnya ya seperti binatang. Kalau sapi itu ya terdiri dari daging, urat, otot, kemudian kulit, darah. Manusia juga seperti itu. Mereka nggak percaya bahwa roh itu ada. Makanya sapi itu karena begitu mati ya selesai. Manusia itu menurut mereka begitu mati ya selesai. Mereka tidak percaya adanya roh. Mereka tidak percaya adanya alam kubur. Mereka tidak percaya adanya kiamat. Mereka tidak akan percaya dengan adanya surga dan neraka. Dan mereka juga tidak percaya adanya Tuhan. Makanya sampai mereka mencetuskan teologi God is dead, Tuhan mati.
Kenapa mereka mencetuskan Tuhan mati? Karena menurut mereka hanya manusia yang mengada-adakan Tuhan dan melukiskan Tuhan seperti dirinya. Andaikan sapi bisa melukis, kata mereka, maka sapi pun juga akan melukiskan Tuhan seperti dirinya yang punya kaki 4, punya ekor, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah makanya apa yang dikatakan mereka tentang agama. Agama adalah merupakan keluh kesah daripada makhluk yang ditempa sengsara. Agama adalah merupakan candu rakyat. Nah, materialisme itu kalau berkembang menjadi ateisme. Kalau di Indonesia ya PKI itu. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang keempat, iyahu ila salahi fil hal wal falahi fil mal, bahwa agama itu adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan hidup manusia di akhirat. Oleh karena itulah makanya tidak heran kalau Nabi itu paling suka dengan doa yang singkat, padat, cekaos, penuh makna, yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, serta jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Nah, dari sini kadang-kadang orang salah juga memahami, oh kalau begitu berarti dunia dan akhirat itu imbang, Ustaz. Siapa yang bilang dunia dan akhirat itu imbang? Sampai kapanpun dunia dan akhirat itu tidak imbang sama sekali. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, tolong gambarkan bagaimana kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Apa yang katakan Nabi? Coba masukkan tanganmu ke laut, setelah itu ambillah, tariklah tanganmu, air laut yang nempel ke tanganmu, itulah kehidupan dunia. Sementara air laut yang terbentang luas, itulah kehidupan akhirat. Jadi tidak imbang sama sekali. Oleh karena itulah makanya kita dalam menyikapi harus proporsional. Ya, gimana? Allah sendiri memberikan petunjuk buat kita. Mangkana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang orientasi hidupnya untuk kehidupan akhirat, maka kami akan tambah nikmatnya. Dalam artian dunianya akan katut. Tapi sebaliknya, wa man kana yuridu harra dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa yang orientasinya hidupnya hanya untuk dunia ansih, maka kami akan beri dia sebagian, sementara di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Oleh karena itulah makanya ya, agama ini diturunkan oleh Allah adalah untuk mengatur kehidupan kita di dunia supaya kita baik dan benar ya menurut Allah Subhanahu wa taala. Sementara akhirat itu adalah merupakan konsekuensi logis. Kalau di dunia kita baik dan benar menurut Allah, insya Allah balasannya adalah surga. Dan kalau kita di dunia tidak baik, tidak benar menurut Allah, balasannya adalah neraka. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahil wahidis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, dari hari ke hari coba kita usahakan sering bermuhasabah, ya, menghitung-hitung kelalaian diri, introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Coba pernah atau tidak saudara menghitung-hitung usia kita, umur kita dihitung. Saya sekarang usia sudah 66,5 tahun. Tak hitung, berarti saya sampai sekarang ini ya sudah hidup kurang lebih 24.000 hari. Ya, sementara
Usia kita semakin bertambah, kesempatan hidup kita tambah hari semakin berkurang. Ya, tenaga kita semakin berkurang, kesehatan kita semakin berkurang. Satu hal yang jadi pertanyaan kita, jangan kita merasa aman dan tenang. Apakah kita nanti itu akan dapat murkanya Allah di hadapannya atau kita dapat ridhonya? Oleh karena itulah makanya dalam hidup ini apa sih sebetulnya yang kita cari? Yang kita cari itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita orang Islam itu, kita punya garis amal dalam kehidupan ini. Berangkatlah segala sesuatu kebaikan itu dengan basmalah. Ya, sementara garis amal kita apa? Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ya, dan hidupku, ya, inna sholati wa nusuki, salatku dan ibadahku, wa mahyaya wa mati, dan hidupku serta matiku lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah yang memelihara seluruh alam semesta. Sementara tujuan yang hendak kita cari dalam hidup adalah mardhatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan perasaan ridho dan diridhoi. Ya, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongannya hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma raham ummata Muhammad, Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma ansur man nasraddin wa haddul man haddal muslimin, Allahumma adfa'anal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyufal muhtalifat wa sadaidal mihan wal fitan ma dhahara minha ma batan ambaladina Indonesia khassa wa ansairil buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.